yakin, cuman dulu kan nggak pernah mau join, nggak pernah mau respon apa yang dia sharing ke gua gitu kan ya. Karena gue pikir gue masih nyaman lah, gue masih nyaman gitu ya. Income gue juga masih lancar ya. Semua ini bisa join sini sih ya memang ada rencana Tuhan ya. Bisa join karena at the end lama-lama kan perusahaan juga ngalamin namanya krisis juga ya. Jadi mereka banyak ya pengecilan segala macam. Pas itu Andi juga nawarin ProVenture karena gue masuk ke Prudent at ProVenture. Jadi kayaknya klop aja sih gitu loh. Bocor ya? Ada yang bocor apa? Enggak. Jadi bocor. Buat teman-teman nih yang belum ada yang baru, nah ProVenture lu bisa jelasin nggak sedikit, Mat? Apa itu ProVenture buat teman-teman yang baru? Boleh dikit aja ya. Dikit aja. Sebenarnya sih nggak beda sama agent biasa, cuman memang kita diprogram aja istilahnya kayak kita dikontrak 1 tahun untuk ikut kelasnya aja, lebih intens itu aja sih sebenarnya bedanya sih gitu loh. Nah memang dikasih allowance tapi allowance itu bukan sesuatu yang menarik ya sebenarnya ya gitu loh. Lu sampai titik apa yang membuat lu sampai lu mau coba di Prudent? Nah, kalau gua jujur titik di mana memang istilahnya gua udah selesai di banknya gua dan gua nggak mau langsung stop, nggak ada income segala macem, ya kan? Nah, pas ada program ProVenture, Andi tawarin masuk, oke. Tapi yang challenge gua itu sebenarnya gua bisa ambil, kenapa sih harus ambil di ProVenture? Sebenarnya lewat agent biasa juga bisa sih sebenarnya. Ya cuman dulu waktu Andi jelasin karirnya itu gue nggak perhatiin gitu. Sebenarnya awal pun dia udah ceritain 1 tahun bisa naik AD segala macem gitu kan. Cuman ya karena lagi nggak butuh ya udah ya gitu, lewat gitu aja. Cuman waktu di ProVenture di interview dijelasin lebih fokus lah istilahnya nangkap ternyata dia punya program 1 tahun udah pasti bisa AAD gitu. Itu yang bikin gua apa ya? Bikin gua ya challenge sih sebenarnya sih buat gua sih. Kok bisa ya 1 tahun gitu. Itu doang sih sebenarnya sih. Mat, kalau boleh tahu terakhir lu di bank jabatan lu apa ya? Branch manager terakhir. Oh, branch manager tuh ya. Seorang Pak Mat Sani, seorang posisi terakhir branch manager ya. Bisa ya, banting setir jadi seorang pebisnis asuransi. Betul. Luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, selama lu join nih, coba lu bisa cerita nggak? Ada momen down nggak pada saat lu join ini? Pasti, gue awal-awal sebenarnya down. Gue waktu masuk itu ya mungkin 1 bulan 2 bulan pertama sih nggak berasa lah ya, karena kan gue jalurnya beda nih, joinnya kan beda. Jadi karena ProVenture 1 bulan pertama kan nggak diajarin jualan, cuman mindset segala macam kayak gitu kan istilahnya ya dienakin lah selama 1 bulan itu kayak nggak fokus jualan, cuman dikasih tahu tujuannya apa, mindsetnya harus gimana kayak gitu-gitu ya. Nah pas bulan kedua udah mulai jualan gue pun juga nggak terlalu wow kalau mau detail ya. Sebenarnya sih kalau di grafik tuh bawah malah datar gitu di bawah, nggak naik-naik. Ya closingan ada lah 1-2 premi yang 500 gitu ada, tapi nggak wow banget. Nah sampai tengah tahun kurang lebih sekitar ya 6 bulan ke-7 lah udah mau selesai. Bulan ke-7 kan ya di program ProVenture kan kita udah mulai harus rekrut kan, udah rekrut, mulai diajarin rekrut segala macam, tapi jangan boro-boro mikirin rekrut, mikirin api aja udah pusing gitu, belum nyampe. Down, pasti down, nggak mungkin nggak down gitu loh. Terus apa yang lu lakukan pada saat lu down itu? Nah, gue sering-sering sih ngobrol juga sih sama si Andi. Andi juga ngomong ya kalau memang nggak ada jalan lain segala macam ya, lu paling cuma bisa berdoa sama lu harus benar-benar keluar dari rumah. Nah kebetulan kan gue program ProVenture kan awal 2020 ya. Bulan pertama, bulan kedua, Maret mungkin masih ada beberapa hari masih ada kelasnya, masuk kelas. Itu mungkin masih enak ya. Nah kan masuk pandemi itu gue udah benar-benar full, nggak ada kelasnya. Pakai Zoom jam 8 pagi sampai jam 10, terus bebas jam 4, jam 5 lah, setengah 5, Zoom lagi. Ya kan? Nah tapi kan itu istilahnya ada jeda dari pagi sampai sore itu kosong segala macam, jualan nggak ada, pasti pusing. Si Andi bilang, jangan di rumah, keluar rumah.
mau ngapain kek, duduk di mana kek gitu ya, cari kek mau di mana, mau di Facebook kek, mau apa kek gitu loh. Intinya ada kontak ke orang lah gitu. Padahal Intinya saat itu kan aktivitas ya. masih pandemi kan. Pandemi itu orang mau ketemu kita aja gimana ya? Takut. Takut-takut gitu loh. Intinya Gitu sih. Tapi aktivitas ya. intinya doa juga penting sih kalau menurut gua ya. Ya. Versi gua, doa dan bekerja itu penting. Nah, oke. Nah, lu pada saat pertama apa yang lu lakukan? Lu pasti kan kalau kata orang kan pasti ring 1, ring 2. Nah, lu kenapa nggak coba ring 1 itu? Lu prospek. Nah, bukan spesifik, bukan nggak coba. Pasti kalau awal pasti udah ring 1. Ya. Ring 1 yang benar-benar ring 1 join istilahnya ambil ya sama gua tuh cuman satu, itu engkau gua sendiri, engkau gua yang kecil ya, engkau gua yang kecil, yang pertama ponakan gua, engkau gua yang kecil sama awal-awal tuh ada ipar gua cuma 3 orang. Tiga orang Cuma yang 3 ambil. orang. Ring 1 itu pun cuma hanya 3 orang. 3 orang ya, satu. Kalau bisa tambah cash itu setelah berapa bulan mereka baru tambah cash. Tapi tambah cash juga nggak banyak lah. Ponakan gue nggak nambah, kok gue cuma nambah 1, ipar gue nambah 2. Udah gitu doang sih sebenarnya sih. Yang nolak Nasabah? ada enci gue sendiri juga nolak. Oh, Itu apa namanya? Itu joint visit tuh sama Andi tuh. Itu saksi hidup tuh. Si Andi tuh. Tawarin enci gue, ipar gue lah. Ya, tolak. ntar lah gini-gini belum ada duit, tapi tau-taunya dia ambil sama yang lain. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa gitu kan ya. Engkau gua satu lagi malah ngomong, lu ngapain sih jadi agen asuransi, nggak ada duitnya lah gitu loh. Ya juga istilahnya nolak gitu loh. Itu juga ada sebenarnya. Ring 1 banyak, nggak terlalu banyak sih gitu loh. Nasabah nggak langsung prospek nasabah. Nah gini, nasabah gua prospek. Beberapa nasabah gua kok prospek, gue juga pernah ajak Andi visit yang nasabah gua di daerah Jelambar itu ada satu. Tapi mungkin karena kendala di apa namanya, dia memang sebenarnya sih udah ada, cuman kalau dia mau nambah katanya dia nggak dulu lah, alasan ya banyak lah gitu ada. Nasabah juga ada, nggak mungkin lah gue nggak follow up nasabah gue gitu ya, gitu loh. Tapi jujur nasabah gue sendiri ya yang istilahnya yang sering sering gue kontak segala macam itu, mereka welcome sih, tapi ambil ya belum gitu. Jujur sampai saat ini belum ada benar nasabah gue yang benar-benar nasabah gue ambil belum gitu. Belum. Cuman gue tetap follow up mereka, infoin mereka, kontak mereka, gitu ada sih sebenarnya. Gitu. Nah, lu pada saat di Pru, sebenarnya waktu lu join, apa yang lu cari di sini? Sampai lu Waktu apa sih gitu? Bener-bener yang apa dari Pru ini yang bener-bener lu coba deh, gue coba deh gitu. sebenarnya sih awalnya jujur ya gue sih duit sih emang. Duit ya. Duit sih emang. Awalnya memang duit sih. Nah, sebenarnya yang kalau ngomongin duit ya balik ke down itu mungkin karena gue pikir loh kok gue perbandingan istilah dulu itu tahu dong Edison sering ngomong kalau mau bandingin diri kita itu dulu sama yang sekarang gitu ya. Nah, waktu 6 bulan pertama itu gue sebenarnya udah sempat bandingin diri gue loh kok dulu gue income gue kayak gampang banget ya, nggak istilahnya nggak ngapa-ngapain pun tetap ada, tapi kok sekarang income gue kok cuma segini gitu ya waktu tengah tahun sampai 6 bulan pertama itu loh kok nggak kayaknya nggak sebanding gitu loh. Sempat goyang nggak? Ya sempat goyang juga jujur, sempat goyang, sempat mikir apa gue cari yang lain gitu. Iya sempat juga gitu. Gitu ya. Tapi pasti ada satu titik mungkin di pekerjaan lu ya, sampai lu mungkin merasa kayak lu memutuskan resign. Ada titik di mana, Mat? Mungkin di kantor atau apa? Ini Beban lu sebagai sebenarnya seorang karyawan sampai lu memutuskan ya resign. sebenarnya gini, kenapa sih kok bisa sampai ambil resign segala macam? Memang jujur walaupun posisi kelihatannya enak ya, branch manager segala macam. Tapi kan gue bukan kerja di perusahaan yang terlalu besar banget ya, walaupun perusahaan asing lah ya. Tapi kalau dia masuk ke Indonesia tuh di bank itu nggak terlalu besar-besar banget lah, medium lah kelasnya, nggak terlalu gimana banget. Namanya karyawan tetap karyawan. Kalau bos nggak suka sama kita, ya ada aja lah gitu. Intinya sebenarnya gue dibuat nggak nyaman aja sih di situ sih. Sampai dipindahin lah ke Bintaro lah kayak gitu segala macam. Nah, apa namanya di situ pun jualnya apa sih? Jual Bank S juga, jual asuransi juga sebenarnya. Jualan Bank S, deposito kayak gitu-gituan. Tapi
komisi jujur ya kalau dibandingin sekarang ya nggak sebanding sih gitu loh. Karena kalau di bank kan revenue itu memang harusnya kan kalau dimasukin ke itulah komisi kita, tapi kalau di mereka kan enggak, dihitung dulu, dikali lagi berapa persen lagi baru kita dapat gitu. Kecil sih sebenarnya sih. Padahal jual kita preminya gede, komisi nggak seberapa. Mendingan di sini jual gede ya segitu, yang lu dapat 30% ya 30% gitu. Ya. Berarti intinya jadi karyawan biarpun jabatan oke, gaji tinggi juga tetap nggak tenang hidup lu, benar nggak? Betul. Karyawan tetap karyawan, itu intinya. Karyawan tetap karyawan. Ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya, ini pertanyaan terbaik akan dikasih OVO sama founder. Bener ya? Gila, pertanyaan terbaik akan dapat OVO dari founder, sama dari speaker juga akan tambahin, speaker mau nambahin juga. Tambahin goban. Nah gitu. Gila. Langsung aja ditanya, kalau ada pertanyaan jangan malu-malu. Apa-apa nah, ya, juga mau nanya nih. Gue ingat Mat Tani tahun lalu lu ada satu case gede, Mat ya. Betul. Nah, lu bisa cerita nggak gimana cara lu dapat case itu, Mat? Gini, sebenarnya case ini bisa dapat dari mana? Jujur ya, awalnya ini orang gue nggak kenal. Artinya gini, gue kan orang bank. Waktu gue mau resign, gue pasti ambil database dong. Betul. Semua nasabah priority pasti gue ambil, gue save di handphone gue. Bener ya? Itu umum lah, orang bank udah pasti kayak gitulah. Ya kan waktu itu awal kan gue berharap gue bisa pindah ke bank yang lain. Database bisa gue pakai gitu kan ya. Nah, waktu gue masukin ke handphone gue, sebelum join ke Prudent, handphone gue sempat ganti. Sebenarnya dari awal pun gue nggak pernah kontak ini nasabah, kan bukan nasabah gue, jujur. Ya kan? Gue ternyata hilang. Maksudnya hilang artinya nama-nama itu hilang semua. Nomornya masih ada, tapi nggak pernah gue track, nggak pernah gue apa-apain, nggak pernah gue touch lagi. Nah, Fendi lah idenya pertama yang bikin pakai WhatsApp nomor cantik. Gue ikutin dong cara Fendi. Fendi kan orangnya konsisten, terus dia tahan banting, istilahnya sehari bisa 100 lebih. Gue sehari cuma 50, gue capek, gue malas nih ketiknya kan. Gue carilah WhatsApp, gue iseng, gue naikin, sampai terakhir di bawah tuh ada sekitar 10 nomor ya, 10 nomor lebih itu ada nomor tapi nggak ada nama. Gue buka chatnya tapi kosong gitu loh, kosong. Ya udah gue main kirim aja, gue asal kirim aja apa yang udah gue awal bikin yang nomor cantik itu, isinya gue kirim aja semuanya gitu. Intinya yang gue ingat aja, pokoknya apa yang di pikiran kita mau kita lakukan aja. Ya udah gue lakuin aja, gue kirim bahasa kirim. Gue nggak bener-bener, gue udah nggak berharap karena gue nggak tahu ini nomor apa dan siapa gitu. Gue bener-bener nggak tahu gitu. Ya udah gue main kirim gitu. Tiba-tiba dia respon. Apa yang lu kirim? Kata-kata apa yang lu kirim? Nah waktu itu kan kita mulai adanya Pulse itu yang cover COVID ya. Oh iya, Pulse. Ya itu yang gue kirim itu pas program itu sih gue kirim. Nah dia balas itu ya, yang gratis itu ya, gratis kecelakaan. Betul. Nah dia bilang ini beneran nggak bayar premi. Ya gue bilang bener, tapi jujur gue nggak tahu itu laki-laki atau perempuan karena cuma nama dan gambar fotonya itu nggak ada gambar orang, cuma gambar bunga gitu. Sampai gue tahu namanya pun itu ide dari Andi. Dia bilang kan waktu itu udah chat, singkat cerita kan udah chat kan ya. Gue minta review polis. Teman-teman gue minta review polis. Dia kasih nomor polisnya. Cuman gue nggak tahu ini nama siapa gitu kan ya. Si Andi bilang ya udah kan ada nomor polis tuh. Lu pura-pura ini aja masukin ke mobile banking kayak kita mau bayar premi. Biasa kan muncul nama tuh. Nah itu nama aja baru dapat dari situ gitu loh. Apa namanya? Mawar. Mary, nama Mary kan akhirnya panggil Bu Mary gini-gini. Akhirnya itu pun nggak langsung ketemu sih, dia masih kasih jeda sekitar 2-3 hari baru mau ketemu karena alasan pertama takut ketemu orang COVID gitu loh. Itu pun stop 3 hari, terus si Andi nanya lagi mana ibu itu mau ketemu nggak, baru follow up lagi. Waktu itu masih dituntun lah sama si Andi gitu loh. Ya. Terus apa bro? Enggak. Ya, halo? Terus. Terus apanya terus? Suara lu hilang tadi. Oh. Ya itu intinya sih. Akhirnya ya udah setelah 3 hari follow up dia lagi, dia minta dikirimin ilustrasi. Di-emailin ilustrasi. Ya udah karena dia nggak mau ketemu, gue emailin dong. 2 hari kemudian gue nanya, Bu, udah baca belum? Tiba-tiba dia jawab,
kok preminya mahal, padahal bikin buat anaknya itu murah, cuma 600.000. Ya ini nggak baca nih, ketahuan ibunya nggak baca polis. Terus gue nanya, Bu, mahalnya maksudnya gimana? Kayaknya lebih mahal ya sama yang lama saya, bandingnya cuma beda cepeceng lah, lama dia 500.000, gue bikin 650 buat anaknya. Ya kan? Ini nggak baca polis nih, ketahuan. Akhirnya gue bilang, Bu, biar lebih detail, ketemuan yuk, biar lebih jelas. Nah, tiba-tiba dia mau. Ya udah, kalau nggak salah dia bilang Selasa atau Rabu pagi atau sore dia yang kasih waktu. Ya udah, gue bilang, Bu, maunya Selasa pagi bisa nggak? Ternyata si Andinya nggak bisa. Akhirnya kita undur ke sore. Pas dia oke, ya udah sore lebih enak. Akhirnya sore gue mandi ke sana lah. Awal tawarnya memang cuma hanya PPH plus buat anaknya. Waktu kita bikin, jelasin lebih detail, dia bilang kamarnya kok murah amat ya, cuma 1 juta. Ada yang lebih mahal nggak? Wih, dia maunya kamarnya di atas 1 juta. Ya udah kita bikin, akhirnya ambil yang satu kamar, satu ranjang satu kamar, tapi yang 3 juta ya. Preminya naik lagi kan jadi 800-an kalau nggak salah. Dia ambil tahunan 10 jutaan lah. Habis ambil itu, kita juga bikin sebenarnya bikin lagi di tempat juga, bikin ilustrasi buat dianya sendiri PPH plus. 1 bulan 1, berapa lupa deh, pokoknya tahunan juga 10 juta lebih, tapi dia belum mau ambil dulu. Ya udah, proses anak saya dulu deh. Cuman yang saya punya, saya tanda tangan, tapi saya jangan diproses dulu ya, sampai saya bilang oke, baru proses. Oh ya udah, didiamin proses anaknya sampai selesai. Tahu-taunya besok siang kalau nggak salah dia bilang, Pak, yang punya saya sekalian deh proses. Ya udah, kita proses. Udah selesai, kita mungkin udah selesai kan? Udah selesai. Buku polis keluar, salinan polis keluar, kita kirimin. Waktu kita kirimin, memang ada tujuan nawarin dia tuh UP Jiwa yang 1M gitu loh. Nah, pas sampai ke rumahnya dia, kasih polis, jelasin sedikit lagi, tiba-tiba dia ngomong, Pak, saya ditawarin juga nih dari Allianz, tapi yang USD. Oh, UP Jiwa ya? Iya, UP Jiwa katanya. Berapa? UP Jiwa berapa ya? Gue lupa deh. Berapa USD? Berapa USD gitu ya? 1.000 kalau nggak salah ya. 1.000 kalau nggak salah. 1.000 USD. 1.000 kalau nggak salah sih. Bukan. Preminya 15.000. Preminya 15.000. Oh, preminya 15.000 per tahun. Kayaknya gue lupa. UP-nya gue lupa, tapi intinya UP itu kalau nggak salah berapa M ya? 2.000 enggak ada 10 M ya kalau nggak salah ya. 10 apa 8 M. Ya gue lupa angka UP-nya berapa. Ya. Intinya UP yang gue bikin itu 1 M. Akhirnya kita nggak keluarin. Dia Andi langsung ngomong, ya udah Bu, kita bawa pulang dulu ya. Kita coba bikinin yang USD. Karena kata Andi dia nggak tahu ada cara bikin USD gimana gitu. Oke. Ya udah bikin ya premi kita lebih murah lah, lebih murah, nggak sampai 15.000, kalau 11.000 apa kayaknya 11.000 kurang lebih lah. Akhirnya dia ambil. Pas dia ambil, balik lagi waktu mau kasih polis, tawarin lagi PCB. Dia mau juga gitu loh. Nah, dia PCB itu sebenarnya awal kita juga nggak ada rencana mau tawarinnya PCB 88 beneran. Pas balik lagi itu dia malah kasih lagi satu dari AIA yang kritis punya. Sebenarnya awalnya kita cuma hanya review mengenai sakit kritis, bahwa kalau Pruden cover kritis seperti ini, nggak ribet seperti yang AIA punya gitu loh. Nggak ribet. Kalau salah satu contoh kayak kalau nggak salah seingat gue ICU ya, ICU kita kan nggak seperti yang lain kan, lama banget kan, harus berapa hari lagi kan gitu kan. Kalau kita kan nggak gitu. Terus yang gue ingat banget lebih bagus lah, lebih simpel, lebih gampang. Oh gitu ya. Ya udah, akhirnya Bu, kita ada nih yang sama-sama kritis, bisa UP Jiwa juga. Oh kayak apa sih? Udah kita bikinin langsung di tempat juga, dijelasin. Oh ini lumayan ya, karena yang dia lihat itu ada nilai tunai yang dijamin.
Dia bayar berapa, katanya sampai umur sekian, ya sebanding. Ya udah, dia ambil. Karena dia memang ngerti asuransi. Sebenarnya dia pegang banyak asuransi. Dan dia memang fokusnya ke jiwa. Orangnya kayak gitu. Berarti total dari satu nasabah ini dapat berapa API lo? Sebenarnya kalau total semua ada kali ya 500, 800 kali ada kali ya. Wow, dari cuma satu nasabah nih. Hampir Iya, 800 juta API. 500-an, total 500-an API lah. 500-an juta 500-an. API. Gila teman-teman Iya, ya. 500-an juta. Jadi kalau dapat nasabah tuh satu, jangan berputus asa. Belum tentu ternyata kayak Betul. Mas Hani tuh, dia ngambil anaknya, dia ngambil diri sendiri, akhirnya ngambil lagi produk lain ya. Gila Mas Hani ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan sedikit nih dari Flor. Boleh. Ada yang nanya, apa nih gue nggak ngerti nih, kakak lu ambil sama orang lain biarpun dia tahu lu jadi agen, Mat. Rasanya bagaimana? Ini Ya maksudnya apa? jujur awalnya sih ya kecewa pasti ada lah ya. Nggak mungkin enggak kalau nggak Maksudnya kakak benar-benar lu ketahuan. ngambil sama orang lain, Pru. Betul Gitu. betul sama Oh perusahaan ya. lain malah. Sama perusahaan lain gitu. Oh perusahaan lain. Iya, Ya iya. perusahaan lain juga sama teman dia sendiri ya, teman main, teman nongkrong ya whatever lah ya. Nggak tahu Iya. lah. Ya kalau misalnya kita sebagai manusia normal kalau nggak ada kecewa itu kayak nggak mungkin ya, apalagi kakak sendiri. Kecewa Lu nggak pasti tanya dia, ada. kenapa nggak ambil sama lu? Mungkin ini secara penilaian ini aja mungkin Hmm. karena gue masih baru Oh, ya gitu dia kurang percaya sama lu. ya mungkin juga Oh, iya. gitu Oke. ya sudah Ini nggak ada apa-apa lagi nih. kata Andi ya mungkin memang belum waktunya ntar lama-lama juga dia juga lihat kenapa sampai niat banget untuk ngejar prestasi ya bener juga sih maksudnya ya Andi sih sempat ngomong gitu loh gue ingat banget ya mungkin orang akan lihat lu nanti gitu loh. Mungkin Bahwa nggak sekarang lu, ya, lu baru ya wajar. Orang nggak, istilah kita masih belum kelihatan, kita masih di bawah ya. gitu loh. Nah, ini Itu ada sih. pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan lagi dari Hatta. Kayaknya tapi bukan pertanyaan terbaik sih ini sih gue lihat sih. Cuma Hatta dia nggak usah nanya nih. dijawab, biarin aja ntar ke WhatsApp Nah, aja dia. dia nanya Hatta, apa tuh dia nanya tuh? Mana tuh? Gimana sih tetap bertahan? Padahal di awal-awal jadi agen kan agak berat ya. Nah, dicatat ya, ini bukan pertanyaan terbaik sih. Lu jawab aja udah. Gimana tuh Gimana awal bertahan? bertahan padahal di awal berat lu jadi agent kan? Lu apa yang membuat Ya, lu bertahan gitu loh? ya jangan stop aja sih. Karena jujur ya, gue juga butuh uang ya kan. Gue juga butuh Hmm, hidupin keluarga yang mau nggak mau ya hajar aja terus gitu kan. gitu ya. Hasilnya Jadi juga kelihatan lah gitu loh. Bukan apa namanya, bukan sesuatu yang cuman hanya apa ya orang bilang kayak kayak kita dibohongin lah gitu ya kayak dibohongin masa iya sih gitu loh asuransi bisa dapat duit sebanyak itu kan susah ya iyalah semakin susah ya duit itu semakin kencang gitu ya nggak ada yang apa nggak ada namanya kerjaan ringan dapat duit banyak betul nggak? betul. Nah ini ada dari Anton nih. Apakah ada pertentangan dari istri sewaktu mau resign dari kerjaan? Nah, bagaimana Nah, lu menghadapinya? ya pertentangan pasti ada lah nggak mungkin enggak tapi ya gue sih bersyukur ya gue punya istri itu orangnya cukup pengertian sih orangnya juga orangnya optimis support banget dari istilah dari awal merit sampai sekarang pun ya support banget. Nah kalau mau cerita ya mau panjang lah. Ini lebih kehidupan pribadi bener-bener. Gue bukan speak pengen muji-muji istri gue depan lo orang enggak. Tapi ini real. Dari awal karir gue di banking pun dari istilah merangkak sampai duduk di pimpinan cabang itu support dia habis. Itu aja. Gitu Pada ya. saat gue down pun dia juga ngerti orangnya nggak yang apa ya nggak yang nuntut gitu loh. Jadi waktu lu mutusin resign, istri lu kagak kaget ya? Bisa terima gitu? Ya pasti awal-awal pasti nggak mungkin enggak kan ya pasti dia Income bilang lu dari ini yakin langsung dengan drop toh, dengan dari income dengan ya gitu kan? dengan penghasilan lu yang sekarang yang lu udah capai lu yakin lu mau lepas gitu kan ya Ah, jujur gue bilang gue nggak punya pilihan saat itu gue bener-bener nggak ada punya pilihan gue lanjutin pun di perusahaan itu gue pasti akan di downgrade ah, dengan berbagai macam alasan istilahnya gitu. ya. Ya pilihan gue cuman terbaik cuman hanya ini. Sebenarnya awalnya pemikiran gue
gue berharap resign dari sini dapatlah yang lain. Ternyata kondisinya berbeda gitu. Betul, pandemi lagi susah ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Hatta. Bukan Nggak yang usah terbaik tanya. juga sih. Pertanyaan biasa aja sih. Penolakan yang paling diingat sampai saat ini apa, Mat? Ini pertanyaan Kenapa? biasa Sorry. sih. Penolakan yang paling diingat Gimana sampai gimana? saat ini. Hah? Sebenarnya gue sih nggak ada penolakan yang gimana banget ya. Paling sampai saat ini ya paling menurut gue ya. Mungkin menurut kalian ini nggak parah. Kalau gue paling istilah dibandingin aja sama si biru. Udah gitu aja. Cuma dibandingin doang. Dan ya cuma dibandingin doang. Terus ngekiinnya udah dibandingin, diajak review nggak mau. Ah itu. Pernah sampai kayak apa? Kayak mungkin teman dekat, ada teman dekat lu atau apa, nggak mau ngangkat telepon atau apa. Ada nggak? Waktu mereka tahu lu jadi agent, ada nggak pakai saudara menghindar, teman dekat menghindar, atau Ini, nasabah? menghindar ada. Menghindar yang mereka bilang, langsung sih enaknya mereka langsung tembak, kenapa lu mau ketemu gue, mau nawarin gue asuransi. Gue bilang enggak lah, kita ngobrol dulu. Ya udah kita ngobrol aja ya katanya. Kalau asuransi ya nanti ada kayak gitu aja sih. Tapi puji Tuhan sampai hari ini baik nasabah gua, baik temen dekat gua belum ada sih yang benar-benar nolak gimana banget, enggak. Tapi mereka mungkin gue lebih enak sama orang yang di depan gua tuh ngomong to the point. Nah, gue lebih seneng kayak gitu daripada ketemu iya pasti follow up belakangnya ngomongnya beda. Nah itu mungkin lebih nggak enak buat gue. Tapi gue lebih senang sama teman-teman gue tuh yang kenapa lu ketemu gue mau nawarin gue asuransi gitu. Nah gue lebih seneng kayak gitu-gitu sih. Malah ada yang fair-fairan gini, gue ngomong fair-fairan sama lu, gue kalau asuransi mungkin prudent gue nggak mau karena gue nggak suka, ya ada kayak gitu. Udah menurut gue itu nggak parah, tapi lu jujur, ya gue senang. Udah gitu aja. Yang penting jujur ya. Iya. Nah, ini ada lagi dari Abui. Ada nggak penolakan yang terus-menerus di salah satu calon nasabah, tapi pada akhirnya dia juga jadi nasabah lu, berhasil juga lu tarik jadi nasabah. Yang awalnya nolak terus, akhirnya lu follow up terus, tapi ujung-ujungnya juga mau beli sama lu. Ada nggak? Gini, kalau yang gue tuh tipenya gini, ya jangan diikutin ya. Menurut gue ini salah sih. Ada sih awal-awal itu berapa teman gue tuh waktu gue masih awal-awal ya, mungkin di Maret atau di April itu follow up, udah presentasi. Ya mereka awal bilang belum dulu deh, entah alasannya mereka belum ada duit atau asuransi gue udah banyak gitu ya. Nah gue tuh nggak langsung berapa minggu follow up lagi, nggak gitu loh. Gue bisa berbulan-bulan gue nggak follow up dia tuh. Tapi misalnya udah 2 bulan gue cuma ajak ngobrol gitu loh. Tapi makanya kalau misalnya lu tanya, ada yang ngasih lu udah follow up terus, akhirnya jadi nasabah. Gue belum ada. Yang ada begini, gue udah pernah presentasi, gue udah pernah jualan ke dia bilang, gue belum ada duit. Gue ingat banget itu akhir Februari. Gue belum ada duit, Li, nanti aja. Oh ya udah. Dan gue hilang komunikasi sama dia cukup lama. Nah, bulan Februari kemarin, dia yang kontak gue. Dia nanya, bro, lu masih kan di Prudent? Gue bilang, masih bro, kenapa? Hitungin dong buat anak gue, langsung diambil 3. Gitu. Itu ada. Ya mungkin orang pengen lihat konsisten kita, bener nggak sih? Dia serius nggak sih di asuransi gitu? Mungkin ya, tapi gue nggak tahu gitu loh. Tapi itu gue pernah alamin. Tapi kalau misalnya follow kayak terkesan kita maksa, akhirnya jadi nasabah, gue sih belum sih. Gue belum. Ya, oke. Nah, ini ada lagi dari Yohana. Gimana cara lu reselling produk lain pada saat lu nganter polis ke nasabah? Dan gimana cara lu ngeyakinin nasabah dengan produk yang ditawarkan supaya mereka bisa beli? Nah, jadi pada saat lu nganter polis, nah apa yang lu ngomongin tuh sampai cara lu reselling gimana ke nasabah untuk produk-produk lain itu? Nah ini jujur gue belajar dari Andi juga sih ya. Gue belajar dari Andi karena dari nasabah gue yang gede ini, setiap kali kita ke sana nganterin polis atau memang mau ketemu dia, selalu siapin jauh-jauh hari ya, siapin produk yang mau kita jual. Nah kebetulan kan nasabah gue yang gede ini kan kita udah tahu nih, karena dia juga ngomong kan, niche-nya tuh lebih ke UP jiwa. Karena dia punya anak 1, dia mau fokus ke anaknya. Dia fokusnya ke UP jiwa. Ya udah,
Sebenarnya itu nasabah kita pernah tawarin Linktem, pernah nawarin PCB 88, Purwarisan. Nih terakhir berdoa aja sih, gue berharap dia jadi ambil yang Purwarisan ya, karena dia tertarik sama Purwarisan jujur. Gue masih berharap berdoa karena dia belum ada waktu medical aja, karena kendala di medical. Oke. Pernah nawarin Purcinta juga, ya tetap dia milih, menurut dia yang bagus yang mana dia ambil. Nah, nggak, tapi nih, kalau maksudnya gini, kata si Yohana nih, lu cara ngomongi gimana lagi pada saat lu nganter polis, lu buka omongan apa gitu, oh nih ada produk baru nih gitu, atau sebenarnya gimana? ngobrol-ngobrol aja sih ya. Kalau gue sih nggak ada trik, jujur gue nggak ada trik. Gue lihat Andi pun juga nggak ada trik spesial gimana banget untuk ngomongin satu produk. Tapi misalnya lagi tengah ngobrol, kita langsung ngomong, Bu, kita mau sharing satu produk, boleh ya sharing aja, Ibu dengerin aja. Itu doang sih sebenarnya sih. Ya udah, karena kita udah siapin ya kita ya presentasiin. Ya, kalau gue pribadi, beberapa teman gue pun gue nganterin polis, gue juga coba reselling gitu loh, nawarin yang UP jiwa, ada yang mau, ada yang enggak juga. Tetap gue ngomong seperti biasa, ngobrol nih bro, polis tuh ya, gue cuma jelasin dikit nih, ini bener ya nama pegang polis, nama lu, ini tertanggung anak lu, gini gini gini, selesai. Ya udah, ngobrol sebentar, langsung aja ngomong, bro, gue mau sharing satu produknya UP jiwa sih, lu dengerin aja ya, gitu aja. Nggak ada teknik yang spesial gimana banget gitu. Nggak ada teknik sih, mungkin Erison lebih jago kali kalau mau soal selling kayak gitu-gituan sih. Karena selama ini jujur ya, satu tahun kemarin 2020 berapa kali kan Andi suka join visit sama gue. Kalau gue lihat dia mau reselling kayak mau yang baru, sebenarnya nggak ada teknik spesial gimana banget, itu semua sama, cuman minta waktu sebentar aja untuk sharing produk-produk kita aja, sebenarnya itu aja sih. Ya. Ya kita udah ketemu, masa sharing 5 menit nggak mau dengar, ya kan, gitu loh. Itu kesempatan yang paling bagus ya, cuma itu doang daripada di telepon. Pada saat ketemu ya, minimal sharing sedikit lah ya. Iya. Kalau kita udah ketemu kan nggak mungkin ente nggak usah gue buru-buru kan, kayak jarang, kita tuh cuma minta 5 menit doang. Ya. Mau nanti sampai 10 menit 20 menit kan urusannya nanti. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Leni. Ini kayaknya udah dijawab di awal tapi nggak apa-apa. Waktu lu direkrut sama Andi, kata-kata apa yang membuat lu mau jadi agen? Kalau nggak salah, Andi udah rekrut lu udah lama. Dari tahun berapa sih Andi mau rekrut lu? Tahun berapa ya? Kalau gua ingat-ingat, kurang lebih kalau hitung dari 2020 ya, kurang lebih mungkin udah 5 tahun kali ya. 5 tahun, berarti dari tahun 2015 sih Acong Ya, udah kurang mau lebih. rekrut lu toh. Ya, Namun artinya ternyata si baru di Andi tahun itu, 2020 lu baru mau. iya, itu mungkin karena waktu itu gue masih posisi nyaman, jujur. Pokoknya gue setiap kali ketemu Andi ya, dia mau sharing apapun, gue cuma iya, tapi gue nggak pernah nolak dia. Gue nolak dalam hati aja, jujur. Dia ngomong, Pak, oh iya, dia bagus, bagus. Tapi kalau ambil produk, karena memang kebetulan gue kerjakan di banking, Sadar Asuransi ya, memang udah open minded lah ya untuk mengenai asuransi. Kalau dia nawarin produk, ya gue pasti ambil gitu. Kalau menurut gue ini, ya pasti gue ambil. Gitu. Tapi kalau dia nawarin gue agent sharing bisnis, gue cuma iya gitu aja. Ya mungkin, maka tadi gue bilang, mungkin ini memang jalannya Tuhan ya. Pas posisi gue lagi nggak nyaman, si Andi tawarin ProVenture. Tuh, Andi tuh nggak perlu repot-repot tuh. Gue ketemu Pak Tung sama Pak Daniel langsung diinterview langsung. Ketemu Bu Linda. Bu Lili, sorry. Ketemu Bu Lili. Gitu loh. Iya. Itu sih. Tapi tetap ada kata magic Andi. Rugi lu di mana kalau gagal? Ayo. Dengan bahasa glodoknya gitu ya? Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ko Apuy. Bagaimana keyakinan lu dengan bisnis yang sekarang? Cara posisi di kerjaan lama lu mungkin sangat didamkan sebagian orang. Nah, lu sekarang kan udah ada nih, seberapa yakin maksudnya lu di bisnis prudensial ini, apa yang membuat lu sangat yakin di bisnis ini? Dan lu mau habis-habisan di sini? Sebenarnya gini, kalau gue pasti akan bandingin mengenai penghasilan. Ya. Beneran. Membandingkan penghasilan. Gue harus berapa tahun untuk mencapai penghasilan waktu nih, bicara tentang waktu gue masih jadi karyawan ya. Gue butuh berapa tahun ya? Ada kali 7-8 tahun untuk naik ke posisi itu dengan income kalau dibandingin 1 tahun sekarang ya lebih gede 1 tahun sekarang gitu.
Gedenya nggak banyak, tetap aja lebih gede gitu. Jadi intinya lu di bank dengan pengalaman hampir belasan tahun, lu mencapai titik di income tersebut. Sedangkan lu di prudensial hanya butuh waktu, hanya 1 tahun. singkat, tapi lu udah bisa menyamai income tersebut, gitu ya? Betul. Bahkan dengan sering waktu sering dengar kayak Apuy, Fendi ya, lihat apinya mereka, udah tahu cara Wah, ngeri hitung tuh. ya OR, ya jujur ya pasti lebih enak di sini ya kalau hitung penghasilan ya, gitu loh. Iya. Gitu loh. Ya cuman susah nggak ya? Susah. Gue nggak bilang gampang. Andi juga nggak bilang gampang. Kalau gampang mah, kita udah nggak mungkin di sini. Orang lain udah pasti ambil habis semua gitu loh. Nah, Ada ini harga, ada barang lah. betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Hatta. Kayaknya Hatta dia mengejar yang 100.000 itu Hatta, tapi kayaknya nggak mungkin dapat sih si Hatta sih. Coba kita bacain lagi pertanyaannya nih. Gimana cara lu prospek untuk calon nasabah pertama kali? Nah, tim kita kan diajarin pakai SIP sama Harrison. Nah, kalau lu apa yang lu omongin untuk pembukaan dengan nasabah itu, apa yang lu omongin? Gini, ini mungkin beda. Ini kalau ketemu temen, gue jujur nggak terlalu banyak pakai konsep SIP, tapi gue cuma hanya pakai yang segitiga. Karena teman dekat ya. Namanya proteksi income, proteksi aset gitu kan, kayak gitu-gitu doang. Itu menurut gua kalau buat teman lebih simpel. Kalau gua ya, kalau mungkin teman kita referensi temannya dia, nah baru gua pakai SIP. Gue lebih condong dua itu sih dibandingin sama yang lain. Jadi kalau kayak Kalau temen yang menurut lu kenal gua dekat, ini ya lu langsung lebih ke ya personal lah pendekatannya gitu ya. segitiga lah, simpel aja gitu. Yang simpel aja segitiga. Ya. Iya. Apalagi Tapi nih, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Nggak ada benar, nggak ada yang salah sih. Ya semua konsep ya bisa lu pakai menurut lu nyaman aja. Jelasinnya pakai apa. ini gue mau tanya nih, lu selama berapa bulan ya? Lu dari bulan berapa ya masuk ya? Hitung bulan Januari sih sebenarnya sih. Berarti setahun lebih dikit ya? Setahun lebih Iya. 3 bulan lah ya? Ya. Nah, lu udah dapat berapa nasabah selama lu setahun lebih ini? Total ada 37 cash. Banyak ya? Tapi gini 37 ini kita pecah lah ya. Sebenarnya sih nggak sampai 37. Mungkin ada yang satu ini ya berapa cash gitu ya. Oh, maksudnya enggak, kalau selain hitung satu orang, orangnya. maksudnya kalau berapa nasabahnya kira-kira berapa? Kurang lebih mungkin 19 atau 20 lah. 19 atau 20. Nah, ini juga berkaitan dengan ada pertanyaan dari Lotik nih. Gimana lu cara yakin, lu ada nggak pernah dapat nasabah yang pernah kecewa sama Pru? Ada nggak? Ada. Nah, gimana lu cara ngeyakinin dia bahwa dia kan pernah kecewa sama Pru nih? Gimana cara lu ngeyakinin dia supaya dia bisa gabung di lu? Nah, kalau misalnya lu nanya berhasil ya, gue belum berhasil juga untuk meyakinkan dia untuk balik ke Pru. Oh, masih ya belum? Jujur itu salah satunya adalah nasabah gua. Oke. Nasabah gue pernah follow up, dia bilang, aduh lu jangan Nasabah yang di bank nih? Ya, nasabah di bank, nasabah gue sendiri. Lu jangan nawarin gue Prudent deh. Gue udah nggak percaya sama Prudent. Mungkin kalau dia itu kenanya di masalah di unit link lah, di investasinya. Ya gue nggak tahu lah, kan gue masuk, gue enaknya tuh mau join di 2020 ini konsep jualan udah benar, ya kan? Kalau dulu kan mungkin mereka jual udah bayar 10 tahun udah nggak usah bayar, ya kan? Bener gak? Kalau sekarang kan kita lebih gitu. Iya, bayar seumur hidup, bener gak? Investasinya itu kita bilang adalah duit cadangan untuk supaya kalau misalnya kita mau cuti premi bayar coy kalau ada, ya kan? Kalau dulu kan enggak. Nanti ini akan berkembang nih, anggapnya tabungan segala macam. Tahu-taunya market lagi turun segala macam, dan nilai investasinya nggak sebanding gitu kan ya. Akhirnya mereka kecewa kayak gitu-gitu sih. Kalau zaman Itu dulu, 2 orang. mereka bilangin nabung. Iya, satu nasabah gua, satu teman gua sendiri. Teman kantor, dia bilang, aduh gue baru tutup polis, satu keluarga gue tutup Prudent, gue pindah ke, dia bilang apa ya, Toko Merin, lu tawarin gue Prudent, kenapa lu tutup? Gue bilang, nggak bagus lah segala macam gini-gini. Ya udah, gue sih kalau ketemu orang nggak gitu, ya gue nggak pernah nge-push mereka untuk meyakinkan mereka untuk bisa balik lagi ke Prudent, tapi gue tetap ngobrol apa adanya aja. Kalau memang dia mau review ulang ya gue pasti kan bantu dia review gitu.
belum tentu juga produk asuransi yang mereka ambil itu jauh lebih bagus daripada Prudent, itu aja. Ya kalau memang apa istilahnya, kalau memang nasabah itu merasa nggak mau, ya udah skip aja, cari aja yang lain gitu. Ya, tapi bangun hubungan tetap ya, diajak jadi teman, lama-lama mungkin dia akan percaya lagi sih. Dan benar sih, selama satu tahun ini ya, gue lihat itu rata-rata orang ambil asuransi sama kita tuh bukan hanya sekedar produknya kita sih sebenarnya sih, tapi diri kita sendiri. Dia percaya nggak sih sama kita gitu. Iya, kalau dia percaya sama kita lebih gampang. Ya. Gitu. Nah, ini ada lagi nih dari Mood. Siapa ini Mood nih? Gimana awal-awal pas jadi agent bisa pede pas prospek cerita ke nasabah. Nah, lu awal-awal kan masih gue liat dari cerita lu kan masih didampingin Acong tuh. Betul. Nah, lu sampai ke berapa ya begitu lu udah dilepas lu berani sendiri gitu? Gue sebenarnya selang-seling. Awal-awal proses ponakan gue itu tuh yang closingan gue pertama tuh ponakan gue sendiri, itu aja gue ajak Acong. Karena waktu itu gini, gue ajak Acong itu awal-awal itu pertama kali ya, itu karena apa? Karena gue belum benar-benar nguasain produk sebenarnya. Gini, jujur kalau ngomong PD jualan bukan sombong ya, karena pengalaman gue memang di banking itu kan memang marketing juga. Kalau masalah jualan ya jujur mungkin terbiasa. Gue awal ajak Acong karena gue nggak kuasain produk Prudent waktu itu, belum kuasain lah. Ya gue juga pengen lihat cara Acong jualan seperti apa gitu. Sebenarnya gitu. Nah, berapa kali pun kalau teman-teman gue sendiri yang asli yang dekat sama gue nggak pernah ngajak Acong juga, gitu loh. Oke. Itu sih. Kalau nanya PD, ya gimana ya? Kalau PD ya sebenarnya berdasarkan pengalaman aja. Sebenarnya sih sama aja. Kalau kita kuasain produk, kita pasti pede. Sebenarnya sih mau kita jaga toko pun sama aja kita jualan. Cuma kita menguasain produk jualan ke orang, ya kan? Sebenarnya sih nggak beda jauh sih sebenarnya. Nah, ini ada lagi nih dari Celina Chu. Gimana cara lu mengubah saat down menjadi lebih produktif? Gimana caranya? Kalau gue down, jujur ya, kalau misal gue benar-benar down ya, yang benar-benar ya, gue pasti akan cari Acong dulu sih. Gue kan berapa kali sih, nggak terlalu banyak lah ya. Gue lagi stres nih, gini. Kenapa lu stres? Kayak kadang-kadang dia panggil gue ngobrol berdua. Kalau memang sama-sama udah merasa ya nggak ada solusi nih kayaknya nih, ya udah gue paling cuma doa dong, ya itu disuruh doa gitu. Habis itu ya udah jalanin aja, jalanin lagi. Yang penting jangan terlalu lama sih, bener sih. Gitu. Jadi intinya kalau udah apa nih ada yang komen Acong jadi tong sampahnya nyaman. Goblok. Jadi intinya kalau udah nggak ada jalan keluar doa ya Mat ya. Betul. Hebat kekuatan doa ini, ngeri ini ya. Tapi harus action juga, jangan cuma doa juga. Ini dari Edo. Komatsani, tadi lu cerita soal canvassing WA, boleh dong share apa aja yang lu konsistenkan, waktunya, jumlahnya, daerahnya. Nah, lu coba cerita sedikit deh. Ini sih yang expert sih. Ini. Nah, ini boleh nggak gue minta Fendi yang jawab? Karena dia lebih gini, jujur. Kenapa gue minta Fendi? Karena Fendi lebih konsisten dibandingin gue, ya. Gue jujur, istilah gini, masih melakukan nggak? Gue kadang-kadang masih melakukan, tapi gue nggak sebanyak Fendi. Lo harus bertanya Fendi kalau nggak ginian. Kalau mau nanya daerah, gue nggak ada daerah. Kalau kita pakai WhatsApp, nggak pusingin daerah. Yang penting nomor ada WhatsApp ya kita kirim. Nomor ada WhatsApp ya udah kita kirim. Kalau nggak ada WhatsApp ya udah ganti gitu aja. Nggak ada ini sih. Nggak ada Fendi nggak mau jawab. Dia bilang besok aja. Lagi di jalan dia, alasan dia. Nggak ada patokan. Yang penting kalau gue lihat Fendi ya, ini ya sharing sedikit ya menurut kalau gue lihat dari Fendi ya, intinya itu satu hari itu harus banyak lah. Dia satu hari kadang-kadang bisa sampai 1.000 kali ya Fendi ya. Ya kalau menurut gue sih dia sehari bisa 1.000 nomor loh. Lu bayangin aja, capek nggak? Capek. Jempol dia ya. Jempol dia hebat ya. Capek loh. Itu nggak apa namanya, nggak gampang juga loh. Udah kita masukin nomor, lihat lagi. Oh, 50 kata Fendi, 50. Gua sih nggak nyampe, Fendi kayaknya, Fendi. Itu tangannya jempol semua itu. Iya kan?
50 sehari, lu bayangin ya, sehari itu capek loh. Udah masukin, ada WhatsApp nggak ada, delete lagi, edit lagi kayak gitu, capek. Lu pernah paling banyak berapa? Lu lu WA Total ya, total ya. dalam sehari pernah paling banyak berapa? Oh, gue sehari enggak, gue sehari 10-20, gue mentoknya segitu. Gue orangnya gimana ya? Kalau gue tuh sebenarnya orangnya tuh nggak bisa lama-lama diam di tempat. Siapa ya kalau bisa bikinnya di rumah ya. Aduh, dikitnya rasanya pengen jalan kemana gitulah. Makanya kalau mau belajar kayak gini yang benar-benar belajar dari Fendi lah, orangnya konsisten dia. Gue belum pikir lagi dulu, jangan dialihkan ke Fendi dulu. Kalau gue nggak banyak jujur, gue nggak banyak. 10-20 udah mentok, udah paling mantap dah. Nah ini, gue lebih banyak mainnya di yang bulan kapan ya? Desember, Januari lebih banyak mainnya di Facebook sama di IG. Gue semua friend gue yang ada di situ semua, mau teman kayak mau siapa ya gue DM aja semuanya. Ada ini nggak? Ada respon cukup bagus nggak dari Facebook? Karena ada yang berapa respon. Bahkan dari situ gue dapat teman SMP gue, dari dia aja 1, 2, 3, 4 case. 4 case. Dari situ 4 case. Tapi dari tapi kalau misalnya kita mau ningkatin aktivitas aja lah, ketemu orang untuk ningkatin skill kita jualan, dari situ juga lumayan. Teman kita kalau respon, lu ajak aja ketemu, ngobrol, ngopi, mau dia closing atau nggak closing bodo amat, yang penting kita ketemu dulu, ngobrol dulu. Ya kita skill kita lah pengen dilatih di situ, PD kita lah kita tingkatin dari situ sih sebenarnya. Yang nolak banyak nggak banyak juga. Minimal buat teman-teman yang takut kalau canvassing, ya coba aja canvassing di WA ya. Gitu? Iya. Kalau ke IG, Facebook boleh. Iya. Itu kan istilahnya kalau udah ada di Facebook, ada IG kan at least kita kenal kan, walaupun cuma ketemu sekali ya, at least kita kenal. Nah ini dari Sunli, setelah resign dari bank, pastinya nemuin nasabah ex-bank kan susah. Terus gimana strateginya supaya mereka mau ketemu lu? Lu ada strategi nggak? Atau lu cuma say hi aja atau gimana? Enggak sih, gue cuman kasih tahu aja. Pertama, memang gue WhatsApp ya, terus gue telepon. Karena berapa nasabah, gue kalau sama nasabah gue sendiri, gue selalu gitu tuh. Habis WhatsApp apa, misalnya contoh kayak kita ada flyer cashback waktu itu ya, gue kirim, habis gue kirim, gue bilang, kok gue telepon ya, lu sibuk gak? Gitu. Atau Ci, gue telepon ya, lu sibuk gak? Gitu. Kalau dia bilang, oke, telepon ya, udah gue telepon. Kalau dia nggak balas, ya gue cuekin dulu. Gitu. Gue nggak ada strategi gimana sih. Nggak ada ya. Yang penting ya dicoba aja gitu ya. Yang penting, kalau kata siapa waktu itu, yang penting handphone dibuka, dipencet, udah gitu aja. Nah ini dari Hatta, nggak tahu kayaknya bukan dari Hatta, dia kayaknya meneruskan pertanyaan orang dia nih, Hatta nih, kampret nih. Komatsani, gue kan tinggal di daerah, rata-rata untuk premi 500 ribuan per bulan, aja pada bilang mahal. Kira-kira ada saran gimana buat promosi jadi leader kayak Komatsani? Gue nggak tahu nih, ini nggak jelas nih. Hatta nih dia mengejar OVO atau apa dia Hatta? Sebenarnya kan kalau mau, kita kan udah ada skimnya kan, mau naik ke AD ya capailah 400 API atau 300 API ya kan, selesai gitu. Gimana caranya punya leader, ngobrol sama leader untuk capai 300 juta API, 400 juta API, gimana caranya di breakdown-nya ya satu-satu. Sebulan harus berapa, sehari harus ketemu berapa orang gitu. Kalau itu gue ingat banget cara Erison, cara idiot, satu hari ketemu satu orang dah gitu loh. Cara bego satu hari ketemu 2 orang, tapi harus konsisten tiap hari. Gue ingatnya cuma itu doang. Ya. Yang nggak ada cara ya, kita harus jualan, itu intinya. Betul. Nah ini dari Kokolin nih. Kira-kira menurut lu penting nggak sistem? Karena banyak yang menganggap sistem itu gitu-gitu aja. Kira-kira untuk kita nih bagusnya mulainya gimana dan gimana biar nggak mudah down. Karena teori kan tidak semudah, panjang bener. Karena teori kita tidak semudah prakteknya. Apalagi banyak yang belum pecah telur. Nah, sebaiknya kita gimana nih buat agent baru nih, Mat? Kira-kira nih menurut nih gimana nih supaya mereka cepat pecah telur dan gimana supaya mereka percaya bahwa sistem ini bagus atau enggak gitu?
Pertanyaan sih ya cukup bagus. Sebenarnya sih kalau gue mau jawab bagus, sistem perlu ya perlu. Jujur perlu. Memang sih, ini kebetulan tadi siang gue juga habis ketemu teman-teman ProVenture ya. Sebenarnya tadi aja Hatta, cuma dia agak sombong. Ya sudah, nggak apa-apa. Bisa gitu ya. Tadi ketemu teman ProVenture juga. Mereka juga bahas salah satu adalah mengenai sistem. Ya kan? Ya, ada satu orang bilang, sebenarnya gue nggak perlu banyak-banyak ikut training segala macam lah. Karena pembicara kayaknya itu lagi. Tapi ada satu orang bilang, memang benar yang dibicarakan pasti itu lagi. Tapi terkadang satu orang kalau bicara, walaupun sering ya maksudnya jadi speaker di mana-mana, pasti ada hal-hal baru yang dia bahas gitu. Ada hal-hal baru mungkin kesulitan yang kita hadapin, kebetulan pas dia bahas seperti itu, ada solusinya gitu loh. Atau pada saat kita down, pasti kan kita akan diingatkan lagi kan mindset dan why-nya kita apa sih join di sini gitu. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Nah, kalau misalnya ikut terus belum ada closingan gimana? Ya udah, nggak usah down, nggak usah putus asa juga. Coba lagi. Emang itu doang kan cara kita. Kalau gagal coba lagi. Kalau kita berhenti, ya nggak mungkin ada hasil. Seandainya waktu itu ya, bulan ke-6 ke-7 gue benar-benar stop. Gue bilang sama Andi, gue stop nih. Gue nggak mau di Prudent. Gue nggak mungkin dapatin nasabah gue yang gede itu. Gitu loh. Iya kan? Gitu. Dengan capeknya gue, dengan down-nya gue tetap mau ikutin atau Fanny sharing, gue ikutin. Terus Robi yang rambutnya keren itu tuh, Robi kacamata ya, sharing gue juga ikutin. Semua tuh ada hasilnya lah gitu loh. Makanya benar juga sih, sistem itu sebenarnya nggak ada benar, nggak salah, semua cara benar, asal kita mau lakuin aja. Tapi lu sempat punya pemikiran bahwa lu benar-benar mau berhenti gitu ya? Sempat. Jujur ya. Lu ngomong juga Kacong, lu mau berhenti? Belum. Kalau ngomong gue belum sempat ngomong. Gue belum sempat ngomong. Dalam hati lu aja. Ya, isinya dalam pertimbangan gue. Maksudnya apa gue memang dan nggak cocok di sini atau gimana? Karena memang dari dulu kan istilahnya gue tuh terbentuk oleh salary. Gue terbentuk oleh gaji. Gitu ya. Gue terbentuk oleh gaji. Dan jujur bulan apa sebenarnya gue sempat interview. Nah ini gue baru cerita nih, baru kali ini gue cerita. Gue sempat interview sama salah satu bank. Cuman gue nggak ngambil. Gue tolak. Kenapa? Karena yang dia tawarkan nggak seimbang dengan apa yang sudah gue jalanin gitu loh. Awal-awalnya. Misalkan penawaran dia benar-benar menarik, lu ambil nggak? Untuk saat ini kayaknya gue enggak. Enggak? Jujur. Yakin lu? Misalkan penawarannya menarik banget nih? Gue yakin. Karena gue udah mulai buka diri lah, artian gini. Gue buka diri sama teman-teman gue yang masih di bank. Artinya apa? Gue sering ngobrol sama mereka, dan gue pengen tahu kehidupan bank mereka sampai saat ini seperti apa. Bukan hanya bank. Nah, kalau ini gue ngomong juga sih sama si Andi, salah satu perusahaan asuransi juga pernah nawarin gue dengan bayar benar-benar kasih allowance yang lebih gede dari ProVenture. Itu juga gue nolak. Yang ngajak ada leader gue dulu lagi. Yang baik. Itu gue nolak. Bukan sombong, bukan apa ya. Kalau misalnya asuransi lagi yang nawarin gue, lu ngapain lu pilih asuransi lain gitu. Menurut gue sama aja. Ya. Nah, ini Mat, si Hatta masih penasaran Hatta. Dia mau nanya lagi. Lu mau ngejar passive income sampai berapa, Mat? Nggak terbatas, jujur. Nggak terbatas. Tapi kalau misalnya gue sudah angka, ya jujur gue pengen sih punya income tuh, passive income-nya minimal 500 juta lah per bulan. Target lu dalam berapa tahun lu mau capai itu? 5 tahun lah, kayak Acong kurang lebih. Wih, 5 tahun passive income 500 juta, ngeri. Iya, wajar dong. Make sense kan sebenarnya. Make sense. Ya berhasil atau enggak kita lihat, yang penting kita usaha dulu. Betul, yang penting kekuatan doa ya. Betul. Nih, apalagi nih? Mau
ini udah tadi. Nah, Sundi nanya lagi, kalau agen-agen udah join nggak mau masuk sistem, nah, bagaimana enaknya? Gue sebenarnya juga ada satu agent yang agak susah diajak join sistem sih sebenarnya. Padahal kita udah kasih tahu kapan, udah disuruh join dong, ya alasan selalu ada. Dan jujur ini gue feedback ke diri gue sendiri, ya. Kenapa? Awal-awal gue join sistem juga susah gitu loh. Gue juga susah disuruh ikut Zoom ini lah. Malas sering nggak ikutnya. Karena waktu itu gue merasa gue cukup di ProVenture gitu loh. Iya kan? Ternyata dengan seringnya ikut dari agensi ada bedanya juga gitu. Tapi jangan putus asa, ajak aja terus. Gue sih tetap aja gue ajak agent ini untuk join. Gitu. Intinya sistem itu penting lah ya untuk mengubah mindset penting. kita. Betul nggak? Ya, betul. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Mood. Mood siapa nih Mood nih? Imut-imut kayaknya apa-apa. Ada saran nggak kok? Kalau ring 1 banyak yang nggak percaya asuransi. Misalkan ada ring 1 lu nih, so temen deket atau keluarga mereka pada nggak percaya asuransi. Apa yang lu omongin ke mereka? Lu ada case nggak kayak gitu? Ada toh? Ya ada lah kalau gue sendiri. Ya kan? Malah dia ngomong, ngapain juga asuransi, orang ada duitnya gitu segala macam. Ya udah nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja yang penting. Nah, ini enaknya kalau kita zaman sekarang kan media sosial udah enak ya. IG, Facebook, mereka juga pasti ada. Ya udah kita lihat itu aja. Apa kita branding kita, kayak contoh misalkan ada di posting klaman, ya udah kita masukin aja biar mereka lihat sendiri gitu. Sebenarnya gue ada berapa teman gue yang tanya gue cuman hanya gara-gara posting klaman. Ada, belum closing sih, tapi posting udah mulai nanya-nanya. Kenapa bro? Posting apa? Posting yang klaman. Biasa kan di grup ada ya klaman. Ada sih udah nanya, bener gak sih segitu-gitu ya? Memang belum closing, tapi at least dia bisa nanya gitu. Itu sih. Kalau gue, kenapa? Terusin dulu. Kalau gue sih jujur nggak ada, gue sih belum ketemu gimana teknik untuk meyakinkan orang-orang yang nggak percaya asuransi selain ya pakai yang bukti klaim atau flyer kita yang sering diposting dikirim sama Erison atau siapalah gitu supaya kita bisa post di media sosial gitu sih. Ya mungkin kalau orang itu mau ketemu kita mau ngobrol ya mungkin lebih enak gitu. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang aduh, gue ketemu lu ngomong asuransi terus, ya udah ketemu dia jangan ngomongin asuransi, ngomongin apa kayak gitu. Iya. Oke. Nih, Mat dari Dokter Budi. Waktu lu cari nasabah dengan nomor cantik, nomor random, media apa yang lu sasar? SMS atau WA? Bagaimana lu bisa pilih nomor mana yang ada WA-nya? Nah, itu kayaknya random kali ya? Iya, WA sih. Lebih banyak WA. Nah, nih Mat, gue ada pertanyaan, Mat. Apa yang lu cari di Pro, Mat? Kedepannya ini apa yang lu cari selain income? Pasti pertama income tuh lu ngomong dong. Apa selain income yang lu cari? Sebenarnya sih, gue sih jujur pengen istilahnya kayak nggak usah kayak Andi lah. Gue pernah ngomong kok kayak Fendi aja menurut gue udah enak gitu. Passive income. Gue pengen passive income dan terus gue orangnya kan ini karena gue dari awal pun maintain tim ya. Gue pengen sih mulai bentuk lagi maksudnya feeling gue untuk bentuk tim itu seperti ya mulai dari awal lagi gitu. Karena ini kan timnya kan berbeda. Kalau dulu kan di bank gampang lah ya nyari orang ya, bisa cari RM segala macam. Kalau di nyari agent kan nggak segampang seperti itu. Nah ini pengen gue asal lagi. Ya terkadang gue juga harus buka diri gue harus rendahkan hati gue, belajar dari Andi gitu. Belajar dari Fendi gimana cara rekrut. Walaupun gue sampai saat ini sih belum ada rekrutan agent yang benar-benar aktif. Ya, kadang-kadang kita ngobrol sama teman-teman kita yang sukses itu enak juga. Contoh kayak tadi gue bilang, tadi siang gue ketemu anak-anak ProVenture kan, ada yang bilang, ya nggak apa-apa bro, lu pusingin agent, gue juga pusing. Mungkin saat ini kita belum layak untuk mimpin satu tim, tapi jalanin prosesnya aja, jangan pernah berhenti. Mungkin suatu waktu lu akan ketemu agent yang cocok yang sama lu gitu. Istilahnya, biar proses itu yang membentuk lu dulu untuk supaya dilayakkan untuk memimpin sebuah tim gitu sih.
Ya intinya jangan pernah berhenti lah di sini, betul nggak? Betul, ikutin prosesnya aja. Ikutin aja. Susah, dibilang susah susah, Ya, tapi yang penting teman-teman jangan berhenti di sini, terus aja. betul. Siapa tahu Hmm. momen itu akan datang buat teman-teman ya. Nah, Hmm. gue mau nanya lagi nih. Ini sebelum gue nanya ada pertanyaan dulu nih dari ini dari Lotik. Lotik, gimana cara lu yakinkan calon nasabah yang selalu bilang Bruce selalu bermasalah sama nasabah yang lagi viral di sosmed? Ada nggak nasabah lu yang ngomong, yang apa, yang So- WA lu begitu mereka baca sosmed, Bro ini mereka ada yang nanya nggak? Bagaimana cara lu yakinin mereka Ya gitu? ada. Yang biasanya kita di grup Ah, dikirim itu betul. biasa dari temen gua, dari nasabah gua sih belum pernah ya. Biasa sih dari teman-teman gua yang dari asuransi lain lah. Gua selalu jawab kayak gini. Itu biasalah menurut gua bilang ya mungkin kita juga harus lihat mereka kecewa itu mereka masuk brand itu dari kapan. Kalau yang lama-lama mereka kecewa mengenai investasi ya wajar kalau menurut gua gitu tuh. Ya cuman kadang-kadang kan ada orang yang suka apa ya namanya ya suka digede-gedein lah istilahnya. Apalagi sekarang Ya, gampang kan suatu berita divulgasi negatif ya. dimasukin media sosial jadi wow gitu kan. Ya, Itu kan gampang banget gitu loh. Ya mungkin juga gue bilang agentnya yang salah waktu jelasin di awal bilangnya ini buat pensiun bisa dapat sekian taunya enggak gitu kan. Ya bisa juga kan kita nggak pernah tahu. Kita cuma hanya lihat dari satu sisi doang. Kita betul, kalau mau lihat lebih dalam ya sisi lain juga harus kita lihat gitu biar fair gitu. betul. Nih Mat, dari Ping Ping Mat, Ping Ping kayaknya udah dijawab sih nih. Gimana? Gue pernah nanya, pernah nggak 99 temen lu merasa menjauh semenjak lu di asuransi? Nah, bagaimana lu menyikapinya? Gitu. Ada sih tapi teman-teman gue ya makanya gue bilang gue bersyukur juga teman-teman gue menjauh apa misalnya nggak ada yang benar-benar jaga jarak sama gue rata-rata mereka tahu sekarang gue di Prudent gitu loh Hmm. ya kan cuman memang agak sulitnya jadi gini dulu gampang diajak ketemu sekarang susah diajak ketemu cuman gitu doang sih sebenarnya kadang-kadang kalau WhatsApp biasa atau di grup gitu ya masih sih balas segala macam asalkan jangan arah ke asuransi biasa dicuekin itu ada. Ya mungkin kalau karena profesi kita ini teman-teman kita pada menjauh atau saudara kita, berarti memang mereka nggak layak kita temenin, bener nggak? Masa Betul cuma gara-gara tapi lu dari agen percayalah asuransi kita dijauhin, bener nggak bro? Nah, ya tapi percayalah gue sangat yakin sih kalau misalkan ya gue juga berharap diri gue akan mencapai itu yaitu misalnya gue prestasi terus ya kayak Andi Kak Fendi kayak Erison lah istilahnya ya hmm, prestasi terus orang itu pasti akan lihat juga percaya hmm, sama gue dan kebetulan rata-rata teman-teman gue itu sadar asuransi sebenarnya. hmm. Nah ini Ping Ping kayaknya udah dijawab tadi ya. Gimana cara nasabah coring satu nggak ada? Nah, dia apa canvassing lewat WA salah satunya tadi ya. Tuh. Nah, gue Media mau nanya sosial nih gue Mas. pakai. Nah, lu punya role model nggak di Pru? Siapa ya orang lu bener-bener, wah ini nih bener-bener idola gue nih di Pru. Gue mau jadi kayak dia nih. Nah, terus apa alasannya gitu loh? Siapa role model sampai lu gitu di Pru? sampai saat ini sih Fendi jujur. Fendi. Fendi. Iya. Apa? Karena Apa kenapa? alasannya Fendi? Lu tau nggak? Ya, Kata gue Fendi tuh lihat dia banyak utang loh. bukan itu yang gue lihat sebenarnya gini, kalau menurut gue ya wajar sih kalau orang punya hutang, pengen nyelesain hutang dia pasti akan usaha mati-matian, bener gak? Betul. Itu menurut gue wajar ya, kalau orang normal. Kalau orang yang normal, gue punya utang banyak, udah gue kabur aja, bodo amat gitu kan ya. Itu namanya orang nggak bertanggung jawab. Tapi yang gue lihat di sini, dia cukup tanggung jawab terhadap diri dia sendiri, terhadap nasabah kayak gitu ya. Dan gue suka tuh, dia orangnya kreatif, konsisten. Nah, gue pengen kayak gitu. Sebenarnya sampai hari ini pun, gue nggak sekonsistennya dia. Gitu loh. Itu Gue cuman pengen dapatin dulu nih konsistensinya si Fendi ini nih. gitu ya. Tapi gini, kalau di luar Fendi, misalkan gini di Pru ini ada nggak orang yang bener-bener yang wah ini idola gue mau jadi kayak dia suatu saat nih. Nah, ada nggak? Gue sih gini, gue orangnya cukup apa ya maksud gue nggak mau mandang orang juga terlalu tinggi gimana banget. Gue tuh selalu mulai dari lingkungan gue. Kalau di lingkungan gue, misalnya di profesi gue seperti sekarang, ya kalau selain Fendi naik ke atas mau enaknya kayak Andi sama Erison udah gitu aja.
Nah, Andi atau Kalau misalnya Risto. bukannya nggak mau kayak Bu Lili, nggak mau, jujur mau. Tapi menurut gue mungkin gue belum saatnya untuk capai ke sana. Tapi belajar dulu dari yang muda-muda ini dulu lah gitu. Oh, bukan menjilat founder ya? Bukan ngapain gue jelatin, nggak ada Oh, untungnya. nggak ada untungnya biar dapat babi panggang lu, nggak dapat babi Iya. panggang lu, rugi lu. Aduh. Jadi itu intinya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak deh? Tadi kayaknya nggak tahu nih dari founder nih ada apa? Ada tambahan nggak? Udah dapat belum nih pertanyaan terbaik siapa ini? Ping ada Yang pertanyaan tuh, bukan Pi. Atta Bagus sih. tuh, Ping ada pertanyaan bagus, Happy. Yang mana tuh? Katanya Ping dia bilang begini, nanya, Mat, lu berani branding di medsos ya? Lu nggak malu branding tentang asuransi? Nah itu, mata gue udah Awalnya keselip. gue ragu, jujur. Awalnya gue ragu. Jujur ya, dulu IG gue tuh banyak kan posting mengenai kopi karena awal 2019 gue pernah buka di istilahnya di GrabFood lah, di Gojek Food lah, gue jualan kopi. Dulu IG gue banyak kan postingnya kopi, ya. Awalnya gue tuh awal 2020 gue jualan di Prudential. Terus bulan kapan ya si ini yang ngajarin pertama kali siapa, Carter ya, yang suka pakai IG, bener nggak sih namanya Carter? Clarter. Iya. Ini Carter. Dari itu kan, kan dia ngajarin kan lewat media Carter. sosial. Nah habis itu pun gue nggak langsung posting di IG gue, enggak, karena memang ada keraguan, ada ketakutan juga gitu loh. Takut apa ya namanya, takut orang tahu kalau gue jadi agen asuransi gitu loh, ya. Karena kenapa gue punya pikiran dan punya mindset seperti itu, jujur mungkin kalau orang bank sebenarnya agak sombong. Orang bank itu terlalu sombong, terlalu merendahkan agen asuransi sebenarnya. Gue harus ngomong jujur. Kalau tanya Erison, pasti Erison akan ngomong yang sama kalau dia waktu masih di bank gitu loh. Kita selalu mandang rendah orang agen asuransi gitu. Yang apalagi gue yang udah belasan tahun di bank dengan posisi seperti itu gitu. Kalau lihat agen asuransi kayaknya aduh apaan sih gitu kan. Takut ya, ada takut, tapi mau nggak mau ya harus dicoba. Nah, Fendi juga sering makanya kenapa gue sering bawa Fendi itu ya, karena memang gue sering perhatiin dia juga, IG dia kan sering post-post kayak gitu kan ya, post-post asuransi. Mau nggak mau gue memberanikan diri untuk posting di IG, posting di Facebook. Malah kalau lu benar-benar perhatiin IG gue ya, kalau lihat foto-foto ke bawah, kopi gue udah gue hapus semua, postingan kopi gue udah hapus semua gitu. Jadi ganti asuransi semua. Iya, bayangin sih asuransi semua, bodoh amat ya gitu loh. Lu jangan ngomong Fendi terus, dia lagi nyetir, nabrak lagi dia lu. Fendi terus. Nah, ini founder, gimana nih founder nih? Ada pertanyaan siapa ada yang menang pertanyaan terbaik tuh? Fendi, gue kan kasih 2 OVO masing-masing 100.000. Host milih satu, Mat Sani milih satu, biar adil. Gue nggak tahu, mata gue udah kelicek men. Dari tadi gue ngerol pertanyaan dari mabuk mata gue. Ayo Mat Sani mau nambahin lagi 100.000 tuh, Mat Sani tuh. Mat, pilih satu, Mat. Pilih satu. Aduh. Yang jelas bukan Hatta sih yang menang. Hatta nggak bakal leader, jangan pilih leader ya, Mat. Jangan pilih leader. Leader udah banyak duit. Milih siapa ya? Jangan pilih Kata leader. Tahu gue nanya dari tadi. Wow, nggak adil nih, nggak adil. Gue ada pertanyaan nanti setelah Mat jawab. Gue ada pertanyaan, Mat. Sambil lu cari, Mat. Aduh, lu jangan nanya-nanya dah. Iya dong, kan kita mau Acong masuk nggak ya, Acong? Nah. Acong lagi honeymoon. Wih, Acong lagi jin ya tadi dia ngomong. Lagi beladuren. Lagi makan itu dia. Mat, Suke. Mat. Gua tanya lu, Mat, sambil lu nyari ya, Mat. Sambil lu nyari. Ya. Gue lagi melatih lu multitasking, Mat. Lu nyari sambil lu dengar pertanyaan gua. Jadi, Mat, menurut lu, Mat, kan lu 1 tahun 3 bulan di sini. Nah, lu sudah melihat proses dari up and down lah ya. Lebih banyak down-nya, tiba-tiba langsung up, dapat satu nasabah 500 juta dari canvassing WA. Nah, untuk bagi anak-anak baru menurut lu, Mat, apa sih yang harus dipunya oleh agen-agen baru agar nggak mengulangi, agar bisa nge-shortcut
pengalaman lu agar jangan sampai terjadi di orang lain, Mat? Menurut lu hal penting apa yang harus dipunya seorang agen asuransi, Mat? Nah, Sebenarnya cuma satu kalau gue lihat. Itu yang gue juga masih membangun itu, yaitu konsistensi itu, yang itu sistem lu yang paling benar. Cara bego setiap hari ketemu satu orang udah. Karena kenapa? Semakin kita ketemu banyak orang, semakin kita punya peluang untuk dapatin customer-customer yang prospek gitu loh. Kalau istilahnya kita seminggu ketemu 50 orang tapi 3 minggu nggak ngapa-ngapain, ya sama juga bohong gitu loh. Ya mending kita banyakin kan gitu loh. Jadi intinya Sebenarnya adalah ada konsisten prospek dong ya, Mat? Iya sih sebenarnya sih, kalau gue lihat semua juga kayak gitu. Agent-agent yang bagus-bagus semua juga caranya sama. Nggak usah jauh-jauh, makanya gue bilang, lihatlah Fendi, sehari 50, setiap hari closing dia. udah jangan ngomong Fendi, ntar nabrak lagi dia lo. Ntar kegeeran ya, terbang dia. Mat, udah dapet lu, Mat? Satu pertanyaan itu, Mat, dari lu, Mat, satu OVO, Mat. Aduh. Gue nyerah, mata gue dimabuk, lihat cat. Nah, itu tandanya sudah tua, bro. Ini levelnya Mamat hari ini sungguh luar biasa ya. Dia menjawab pertanyaan ini sih udah kayak level speaker nasional, men. Internasional. apaan? Ya. Ada itu loh hari. Siapa Siapa? nih? Kita umumin yang menang siapa? Wah, Mutia menang ya, satu ya OVO ya. Nanti gua transfer. Ada saran nggak kalau ring satu Mutia. banyak yang percaya? Unitnya siapa itu Mutia? Ini direct gua nggak milih loh. Gua nggak milih, nanti dikira gua pilih kasih. Gua nggak milih ya, guys. Gua nggak milih loh ya. Siapa lagi, Mat? Satu lagi, Mat, gua kasih dulu lah, Mat. Gua kasih Happy. Dia nggak mau. Hah? Bebas ya. Kalau gitu gua pilih ya, teman-teman ya. Gua kasih satu lagi Mutia kan dari Mat. Leaders jangan dapet lah. Leader nggak mungkin dapet lah ya. Nggak apa-apa lah leader. Yang penting jangan Hatta. Leader jangan dapet lah ya. Leader tadi ada KN kalau Hatta. Ada pertanyaan deh bagus kok. Alfon nggak nanya, sayang ya. Janli nggak bakal dapet lah ya. Mat, pertanyaan gue lah terakhir lah. Mungkin dari gua. Mat, lo kan sudah pengen tahu. Yakin Mat, Prudential the best, Mat? Lu tidak akan berpaling, maksudnya gini loh, Mat ya. Lu kan pernah jadi pimpinan cabang, sudah ditawarin juga di bulan Juni, dan lu menolak. Seberapa yakin lu bisnis ini bisa besar, Mat? Level skala, Mat. 1 sampai 10, 10 paling gede. 10 paling gede ya. Saat ini ya, karena kondisi seperti sekarang gue masih 8 sih. 8. Oke. Oh. Fair enough. Thank you, Mamat. Gue kasih satu namanya Yohana Mastiur. Oke ya. Nanti gua akan kirim. Jadi Mutia sama Yohana Mastiur ya. Oke, happy. Nah? Hari ini sharingnya, Mat. Nanti ditunggu babi panggangnya, Mat. Gue lagi diet. Dari Acong babi panggangnya. Tanya aja mau tanya. Acong nggak ada. Ya, oke. Oke, teman-teman. Hari ini terima kasih kehadirannya di Level Up. Kita berjumpa lagi di acara Level Up berikutnya. Ya, thank you ya semuanya. Teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya thank you pada Ahmad Sani, speaker luar biasa ya. Luar biasa. Thank you lu, Mat. Lu hari ini luar biasa lu. Kita inti-intinya doang, kita nggak perlu lama. Yang penting inti-intinya. Thank you, Happy. Teman-teman. Thank you. Thank you semuanya. Bye semuanya.